Paduka hamba. Mohon anugerah khusus. Andai bukan keahlian permaisuri, hamba sudah tiada. Permintaanmu, jangan ragu. Hamba bertanya, untuk perdamaian perbatasan via pernikahan, rela gantikan putri ke utara. Bonyok! Kau permaisuri, kenapa mau ke gurun? Yuanyu, ku tahu isi hatimu. Waraiku, harusnya ku antar pulang. Rumah, ibu wafat. Kau rampok warisan kakek. Biarkan nih, dicuri liontin ibu. Kau usir aku, si Meng Sui sudah mati. Saya, kini aku bermarga El, Luming Ching. Kejadian sebelumnya, itu urusan pasukan kami. Adikmu Meng Jiao terkurung di bawah tanah. Wajahmu mirip dia, pantas dikutuk. Silakan. Keluarga tak tahu malu. Aku takkan menanggung dosanya. Bukan urusanmu. Bawa dia. Apa ini? Lepaskan aku, Pak! Lepaskan aku! Aku mati saja daripada menurutimu. Berani sentuh dia, aku di sini. Hormat putra mahkota. Manfaatkan waktu ini. Saat itu, dia menerangi kegelapan abadi, satu-satunya cahaya. Usai selamatkanku, dia janji rumah abadi. Dulu, kukira itu cinta sejati. Ini rumah yang kubuat untukmu, bawalah selalu. Tak pernah lupa. Dia batalkan tunangannya demi aku. Kecuali keluarga kianmu, takkan kunikahi siapapun. Lepas gelar pangeran mahkota, hidup di pegunungan, bahkan mulai melindungiku. Janji setia abadi. Baru kini ku sadari, semua ini jebakan yang dirancang sempurna olehnya. Kau berselisih dengan putra mahkota. Kumohon restu. 3 hari lagi ingin pergi dengan tenang. Pernikahan ini, mohon Paduka, beritahu sang pangeran saat pernikahan nanti. Selamat pernikahan putri mahkota. Wanita biasa dapat keberuntungan begini. Dasar wanita rendah yang mendaki status. Kurang ajar. Pangeran mencintainya sampai rela mati. Jinrong, kau berbohong. Cinta sejati, Li Wenyu. Kepura-puraanmu luar biasa. Xiao Wei, tenanglah. Kimo Sue, kalian yang memaksaku bawa giok murahan ini. Hingga kubunuh pelayan hina itu dan murka sang ibu suri. Ini akibatnya, anak itu suka padaku. Mati di tempat sial ini. Silau! Ayah, ibu. Jangan biarkan si Lisik membutakan pangeran. Tak memengaruhiku. Tunggu, calon istriku. Hanya kamu. Aku bohong demi selamatkanmu. Kala itu, saat kulihat ia hendak bunuh diri, kusadari pemaksaan. Justru akan membuatnya melawan habis-habisan. Kubutuhkan kerelaannya. Murka di penjara. Andai bisa ku kembali ke hari pertemuan kita. Mana mungkin. Ia telah menerima lamaranku. Begitu menetap di istana. Di hari pernikahan, ia gantikan kau.
Karena kemiripan wajah, tak ada yang meragukanmu. Semua akan mengakui kedudukanmu. Maka Ratu Ibu takkan melarang pernikahan kita, adikmu. Juga takkan bertindak gegabah. Semua rekayasa. Semuanya palsu. Jiwa terpisah. Kau mendekatiku hanya untuk menjadikanku pengganti Ki Mengjiao. Aku malah khayalkan hidup bahagia usai nikah. Direncanakan dengan Ki Meng. Selamanya dengannya. Menurutku, pangeranlah yang pantas. Mengjiao beruntung bertemu denganmu. Ini berkah seumur hidupnya. Kulakukan untuknya. Tak sebanding 1000 kali lipat. Tapi, kakakku terkurung di sini selamanya. Ia terbiasa bebas, mana bisa tahan derita penjara. Hong Jiang, kau lemah. Pikirkan dirimu sendiri. Lihatlah kakakmu. Pulang, lalu mengabaikanmu kau masih memikirkannya. Kau terlalu baik hati. Niu, kau memberiku lelucon kejam. Kukira kau penyelamatku. Nyatanya, kau justru mendorongku ke jurang lebih gelap. Kau ajari aku. Arti kehancuran. 3 hari lagi, jaring konspirasi buatanmu ku hancurkan sendiri. Mengjiao, tanpa pengorbananmu dulu, saya, Li Wenyu sudah tiada. Budi baik ini pasti ku balas. Racun kobra harus segera diatasi. Jangan bergerak. Paduka selamat karena gadis itu menyerap racunnya. Racun telah merusak organ. Jikapun hidup, akan menderita. Umurnya pendek. Giok itu tak kulupa. Harus kutemukan. Lepaskan giok itu. Jadi, kau penyelamatku. Mengjiao, tenang. Aku Li Wenyu, pasti akan kubalas utang nyawamu. Aku nikahi kau. Bisa. Kamu terlihat lebih kurus. Apa masakan dapur istana tidak cocok untukmu? 3 hari lagi, putra mahkota. Sandiwara berlebihanmu bisa berakhir. Baik. Qiu Wei, ada apa denganmu? Panggil tabib. Guru sudah mencoba segala cara, tapi tetap gagal menyembuhkanku. Pangeran, Nona Ji demam di penjara terkena angin. King Hui, kau pasti bisa sembuhkan dirimu. Menjiao lemah. Masih di penjara, Apu. Cinta sia-sia tinggalkan luka. Waktu berlalu, hanya kenangan yang tersisa. Hujan di jendela barat. Tengah malam sunyi, rasa pilu. Kau tak paham betapa beratnya mencintaiku. Kau sengsara, sementara aku berkorban. Ura! Gelombang hati masih ada. Sayang, ini jepit rambut buatanku untukmu. Patailah. Ingatlah padaku. Buanglah barang ini. Putri mahkota, bukankah ini tanda cinta dengan pangeran? Ini sama sekali bukan tanda cinta. Ini kutukan maut dari Li Wenyu. Buang barang usang ini. Sayang, aku memanggil tabib istana khusus. Kau tidak sehat, suruh dia periksa.
pergi, Yang Mulia. Fiao Hui. Penjara dingin, ajukan permohonan. Jiang Menjiao dibawa berobat. Tinggal di istana. Kau pasti setuju, kan? Ternyata tabib ini bukan untukku, tapi untuk Ki Mengkiau. Mata, permisi. Kenapa tak tunggu aku jemput? Angin kencang. Reaksinya makin parah. Sudah terlalu lama tak jumpa kakak. Sangat rindu bertemu. Batuk! Kakak Pangeran, Kakak tampaknya tak mau aku tinggal di sini. Aku pergi saja. Dia adikmu, kau tak bisa menerimanya. Percuma gelar tabib terkenalmu. Lebih kejam dari perempuan jahat. Ribuan kali lebih kejam. Aku tak pernah tolak dia. Fata, jangan bertengkar dengannya karena aku. Aku tak seharusnya ada di sini. Jangan pergi. Ini Istana Timur. Saya yang berkuasa. Liu Qianhui, kamu yang harus pergi. Sekarang. Segera pergi, biarkan ruangan untuk Meng Jiao. Yakin? Tuhan, suruh aku pergi. Mengapa hatiku sakit? Dihancurkan lautan. Meng Jiao menyelamatkanku hingga dia sakit parah. Aku tak sanggup membiarkannya menderita terlalu banyak di hari-hari terakhirnya. Cinta buta. Mengalahlah, dia lebih butuh. kau hancurkan aku. Kelembutanmu. Tipu aku. Serahkan senjatamu. Aku jatuh duluan ke jurang, sakit lagi untuk keadilan ini. Dengan cinta. Menunggu kau tak dihargai siapapun. Dengan hati tulus keras logam, ku sampaikan setiap cerita tentangmu. Tempat. Siluet. Manis. Drama cinta abadi yang luar biasa, Li Wenyu. Fatin, 2 hari lagi, saat pertunjukan usai, jalan baka yang kau tuntun, kau pasti milikku. Jalani sendiri. Permaisuri mahkota. Brengsek! Pangeran tega memperlakukanmu begini. Istri berhati mulia dan berpendidikan tak dihargai. Ganti kau dengan bola. Sungguh tolak. Tenang, aku akan pastikan semua tahu. Menantuku tidak bisa dianiaya. Baginda, istirahat. Permohonan berani. Tabib istana sedang datang. Tuanku terlalu curiga. Tak apa. Takut aku mati sekarang. Ganggu acara tukar orang 3 hari lagi. Tabib hebat seperti kau, mana mungkin celaka. Ku sediakan obat tonik untukmu. Orang desa tak layak terima barang mewah. Kenapa dia bersikap begitu hari ini? Baik. Butuh uai. 3 hari. Beristirahatlah di kediaman. Mau apa, semua aku siapkan. Li Wenyu, aku ingin lihat sejauh mana kau sanggup untuk Qin Mengjiao. Berlututlah. Minta maaf. Xiao Hui, Mengjiao lemah, tolong maklumi. Kalau tidak, aku langsung pergi.
Asal kau mau tinggal, aku lakukan apa saja. Tak pernah terbayang. Kau rela bersujud demi Ki Mengjiao. Li Wenyu, demi Ki Mengjiao, kau rela lepas harga diri. Sampai segitunya kau mencintainya. Apa yang merasukiku waktu itu? Hingga terjebak dalam rayuanmu. Fata, makan ikannya. Lihat adikmu, manis sekali. Qin Mengsue, kamu dilarang makan ikan. Kau hadapi bagaimana? Belum makan, jangan tolak niat baik Mengjiao. Qian Hui, jangan. Ikan pantangan bagimu bisa picu keracunan. Kamu lupa. Aku pun lupa. Kamu masih ingat. Hal tentangmu. Semua ada di sini. Li Wenyu, kau ingat aku keracunan ikan. Perutku sakit. Semua. Kakak, kenapa begini? Wajahmu pucat. Gu Hui, kamu ada? Kebetulan. Mengjiao. Adikmu hanya peduli, tapi kau tega menyakitinya. Wanita keji tak berperasaan. Kejam, bengis. Li Wenyu, apa yang kau lakukan justru sangat kejam. Tunggu 2 hari lagi. Semua rencanamu akan terungkap. Aduh. Kakak Pangeran, aku cuma mau membantu kakak, tapi tak kusangka kakak sangat benci aku. Mengjiao, tenang. Aku akan menghajarnya. Laporkan Paduka. Hamba baru periksa permaisuri. Putri mahkota tak sengaja makan ikan. Sangat sakit. Kakak Pangeran, ini salahku. Aku tak seharusnya beri kakak ikan. Tak tahu, tak salah. Sembuhkan dulu lukamu. Jangan pikirkan. Bagaimanapun, Liu Qing melukaimu. Memang pantas dihukum. Pegang dia kuat. Tahu. Tempel di pipi kirinya. Perintah Kaisar. Suara ini. Jangan-jangan. Li Wenyu. Ternyata kau. Tunggu. Tunggu. Aku datang sendiri. Kau sudah menyakiti. Jangan salahkan aku kejam demi dia. Di malam ini. Ini salahmu terlalu gegabah. Fuambil, Berani lukai wajahku. demi aku. Li Menying. Tahu takdir.
Inikah balasan untuk kesetiaanku? Dua kan? Hebat. Pernah ada. Kekasih menjiau. Harus ada di wajahmu. Bekas yang sama, begini. Baru pergantian selir bisa sempurna. Satu tusukan mati. Ini memutus semua ikatan dan perceraian kita. Akhirnya aku tahu. Dorong aku. Tak pernah tulus. Yang mulia Putri Mahkota, maaf telat. Segera. Terlambat. Membuatmu menderita. Keberanian. Untuk ditukar setengahnya layak. Melepas untuk mengenang. Pilihan terbaik. Pinjam angin kejar jawaban. Yang menghilang. Saat salju turun. Cepat kabur, ampun. Menunggu berhari-hari. Kubur hidup-hidup semua pengkhianat yang menculik Putri Mahkota. Tahu itu aku pun tak masalah. Hanya aku yang boleh begini. Hanya aku. Main saja. Li Wenyu tunggu hari pernikahan kita. Yang mulia menyaksikan drama rencanamu. Yang mulia tutup untukmu. Akhirnya tiba. Kakak baikku. Gaun nikah. Kau nyaman memakainya? Sayangnya, ini tak pernah untukmu. Kebaikan Putra Mahkota padamu hanya untuk hari ini. Agar kau rela masuk penjara demi aku. Tulang telinga. Ingin menjadi Liu Qinghui yang sah. Salahkan Putra Mahkota. Sepenuhnya. Hanyalah aku seorang. Hari ini, aku akan menghukum si penipu ini. Hukum mati di sini. Apa maksud kalian? Akulah permaisuri mahkota. Berani melawan atasan? Putra Mahkota akan menghukum kalian. Kau hanya penipu. Kaisar, hari ini kuhukum kau berat. Kau sudah tahu rencana Putra Mahkota? Terima kasih, Ayahanda. Kau memanggilku Ayahanda. Baik. Kau akan kuhadiahkan kemegahan. Turunlah. Gue, tak perlu nikah jauh. Tinggal di ibu kota. Kujodohkan dengan pasangan lebih baik. Kuberikan istana, kemuliaan seumur hidup. Di sini, tak ada lagi yang layak dirindukan. Kebaikan Ayahanda. King Hui takkan lupa.
Berangkat! Yang Mulia, rombongan pangeran hampir tiba. Mengobatiku, sembuhkanku tanpa syarat. Malah dikhianati bajingan ini. Dia mau jadikan Xing Hui jadi kambing hitam wanita bodoh itu, ya. Faisal, tunggu dia. Di sini. Sudah siap? Benar. Tenang, orang-orang kita sudah berada di dalam tanduk kelam. Tentu saja Nona Menjiao. Bilah ini, kutumpas semua ikatan batin antara kita. Sil. Rombongan pengantin putri ketiga ke Padang Utara. Adik ketiga rela menggantikanku. Hari ini aku menikahi kekasih sempurna. Anugerah langit untuk Li Mingyu. Takkan ku sia-siakan pengorbanan tulus Meng Jiang. Meng Jiang, segera ku jemput ke istana. Di sisa waktu ini, jadilah permaisuri. Kehormatan agung. Keras kepala. Tanya. Air mata mengalir di ladang tak berguna. Dengar. Cinta mendarat di dahi. Kenangan bersamamu adalah puisi terindah. Kau tertawan cahaya kota. Betapa ku ingin kudambah. Yang ditandu tadi. Wah, ternyata King Hui. Yang Mulia, Nona Qin Wu telah dibawa ke penjara bawah tanah. Mana mungkin muncul di mobil dan di dalam tandu emas. Mengapa jantungku tiba-tiba gelisah? Yang Mulia, silakan. Nona Meng Jiao ada di tandu. Ayo, kita pergi juga. Tunggu. Li Wenyu, menikah. Hadiah istimewaku ini, kamu pasti suka. Namamu. Aku tunggu hari ini demi kau. Kurencanakan ini dekati Liu Qinghui hingga ia rela jadi kambing hitam agar kau jadi permaisuri sejati. Tahu kau dalam gaun pengantin pasti mempesona. Hadiah agung. Lupakan. Takkan terlupa. Ayah hamba. Lari. Putri Qin Hui. Putri King Hui, Kaisar memenjarakan adik tirimu. Ayahmu berpesan masuk penjara bawah tanah jika ingin tahu penyebab kematian ibumu. Apa? Tunda pernikahan diplomatik ke penjara dulu. Baik. Dasar kau tolol dan brengsek. Bukan Qin Meng Jiao yang menyelamatkanmu, tapi permaisurimu, Qin Meng Sui. Tidak mungkin. Lihat sendiri. Liontin giok milikku kini dipakai Meng Jiao di Allah penyelamat sejatiku. Ada. Giok itu milik permaisuri. Ayah, bagaimana kau tahu? Apa Liu Jing yang memberitahumu? Kalau dia yang memberitahumu, pasti sangat licik. Hatinya kejam. Pangeran, kalau kau tetap keras kepala, benar, gelarmu akan dicabut. Ayahanda menghargai Liu Qinghui yang menyembuhkanmu, tapi hamba juga berhutang nyawa. Dia bahkan menjebak adik kandungnya dan berpura-pura di hadapanku. Ayahanda, jangan percaya dia.
Masih menganggap ini kesalahan King Hui, kan? Kau tahu pengorbanannya untukmu. Kau tidak tahu terima kasih, malah menuduhnya. Tidak heran dia. Pengawal Zan bilang, Meng Jiao sudah siapkan pakaian pengantin. Apa mungkin? Bidara, apa kau lakukan pada Meng Jiao? Dia cuma tahanan di penjara. Faisal, segala tindakan Kaisar wajar. Baik. Kalau begitu, putra mahkota tak ku mau. Tahu. Yang mulia, Li Wenyu, demi wanita seperti itu, kau korbankan tahta putra mahkota. Meng Jiao selamatkanku, nyawanya dikorbankan. Apalagi tahta putra mahkota. Serahkan siapa saja. Anak durhaka, pengawai, tangkap Kaisar! Lepaskan! Hentikan! Kakak guru, tolong. Mereka mau penggal aku. Apa? Korban itu. Kakak mau bunuh aku? Aku cuma bertahan. Pangeran, percayalah. Kau, rupanya ibuku yang kau bunuh. Jangan salahkan aku. Kau dan Li Wenyu berpisah selamanya. Apa yang kau inginkan? Aku pura mati untuk lepas dari status permaisuri. Ternyata kaulah pembunuh ibuku. Akan kucadikan kau temanku di kubur. Sekalipun Li Wenyu berusaha, tak bisa melindungimu. Bukankah kau ingin aku mati? Bunuh aku. Putra mahkota kini hanya milikmu. Kita mirip. Jika dia bilang kau permaisuri, takkan ada yang ragu. Kau bunuh dia. Paduka Putra Mahkota, kami diperintah bawa jenazah permaisuri dari penjara untuk dimakamkan. Anji. Kak Putra Mahkota! Terima kasih Ayahanda atas izinnya. Anak saya ini bodoh tanpa sadar. Kau kabarkan pada Baginda. Padahal kau diam saja. Apa pikirannya? Sudah tak penting buat saya. Permaisuri Liu Qinghui sudah tiada. Mulai hari ini, akulah Putri Aning. Hanya ingin liontin giok itu. Qin Meng Jiao ternyata pembunuh ibuku. Kubiarkan dia membantu, jangankan pura-pura mati. Mengge! Semua minggir! Mengge! Semua minggir! Jangan biarkan putra mahkota menodai permaisuri. Li Wenyu, ini kan yang kau inginkan.
Kau kuncikan aku di penjara, bahagia dengan Qin Mengjiao, tapi berani menangis di depan mayatku. Kenapa? Kenapa tak beri aku kesempatan? Jelaskan. Betapa kalian mencintai satu sama lain sampai aku harus mengalah. Orang yang kau selamatkan itu pembunuh permaisurimu sendiri. Ayahanda, maafkan ibu. Aku rela mati, ganti nyawanya. Akhirnya mati. Hidup pun tak ada artinya. Nyawaku untuk keluarga membalas budi sejati. Nyawamu milik Dong Yu, kau tak punya hak. Jika bukan Mengjiao Qiu, nyawa hamba seharusnya berakhir saat itu. Seumur hidupku mengkhianati semua orang, dia tetap kulindungi. Ternyata orang yang kuselamatkan di Gunung Yanchang itu Li Wenyi. Dia mengira aku Qin Mengjiao karena liontin giok itu. Bandel sekali. Penjaga, kunci pangeran mahkota. Ayah! 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 Kalau belum mengerti, Tetap di dalam! Tenang. Aku hanya mengambil kembali milikku sendiri. Bukankah kau sudah kubunuh? Masih hidup? Untung kau bunuh Liu Qinghui. Aku bisa hidup lagi, sementara kau dituduh bunuh putri mahkota. Tidak. Pangeran akan menyelamatkanku. Mustahil kau biarkan aku mati. Semoga putra mahkota selamatkanmu. Biar kalian bersatu. Kau mati. Barulah kak putra hanya milikku. Kalau begitu, Li Wenyu menyelamatkanmu. Rela tinggalkan tahta, tapi masih takut aku pengaruhimu. Hidupmu. Aku tak peduli. Li Wenyu menyelamatkanmu. Aku tak peduli. Aku kesini hanya ambil giok ini. Ini satu-satunya peninggalan ibuku. Kau benar rela memberikannya? Membuang barang yang sudah tak kusukai dan aku sama sekali tak merasa sayang. Kenapa masih pakai baju pengantin? Yang mulia, Baginda larang keluar, jangan susahkan hamba. Aku ingin melihat jenazah Qian Hui lagi. Bantu aku. Yang mulia, wafatnya permaisuri sudah diumumkan. Denganmu. Ditandu tadi. Tunggu, apakah itu King Huo? Nona Qin Wu sudah dikurung di penjara. Bagaimana mungkin dia bisa berada di dalam tandu emas yang sedang menuju Mobe? Kenapa hatiku gelisah tiba-tiba? Dokternya jago, pura mati. Aku mungkin tak sadar. Pasti ada hal lain yang belum ku ketahui. Dan peluk aku. Ayahanda cuma tahan aku, tapi Mengjiao bebas. Aku keluarkan, aku cari tahu faktanya saja, tak akan kususahkan. Turuti saja. Meski ada ikatan keluarga, aku harus tahu penyelamatku dulu. Qin Mengjiao. Maafkan aku. Tenang saja, bukan putra mahkota, tetap selamatkanmu. Turun tahta. Jangan lepas gelarmu. Kakak putra mahkota, kau terlalu banyak berkorban untukku. Tak layak menerimanya. Cari saja pengganti yang mirip aku untuk mati. Orang ini, dulu dia rela mati untuk orang asing sepertiku.
Malah rela orang tak bersalah mati demi dia. Diakah penyelamatku dulu? Sungguh bukan dia. Menciau, boleh aku tanya? 5 tahun lalu, pernah ke gunung tersembunyi, selamatkan orang. Ibuku ajarkan aku untuk baik hati. Aku selamatkan banyak orang. Aku sama sekali tak ingat. Menciau tak pernah sebut. Terlalu baik. Mereka tak minta balasan. Justru aku yang sempit. Maaf Mujiao. Aku tak boleh ragukanmu. Apa dia kira aku Jin Mengsui yang pernah menolongnya? Oh, begitu. Museng, giokmu mana? Itu giok. Yang dulu kau, kalung di leher. Santai. Aku hanya mengambil kembali barang milikku. Oh, itu loh, sudah kubuang. Lagi pula, itu bukan barang berharga. Itu giok blood amber terkenal. Langka tiada tara. Bergaris darah merah. Kau sepelekan? Apa mungkin? Menantinya. Kakakmu yang ambil giok itu. Apa ini? Kakakmu sudah meninggal. Kakak sengaja pura-pura mati. Ingin menjebakku. Tuduhan bunuh permaisuri. Liu King keji. Berani berbuat begitu keji. Kakak pangeran. Hanya kakak bisa selamatkanku. Baik, Liu King Hui. Kau malah balas dendam begini. Kau sudah yakin betul? Ken Hui masih hidup. Aku akan bertahan. Temui dan tanya jelas. Ayahanda, hamba terlalu ceroboh. Mohon dihukum. Syukurlah kau paham. Hari ini, adikmu menikah. Hukuman dicabut. Oh, kau menikah lagi? Dulu kau tolak putrimu, Bei. Adikmu rela ke Mobei, nikah pangeran ketiga. Perat 2 negara. Putri Aning dipanggil. Hamba, sembah ayahanda. Suaranya, kenapa terasa akrab? Bangunlah. Yunfer, antar adikmu sebentar. Kalian saudara. Mungkin seumur hidup. Tak akan bertemu lagi. Siapa tertawa? Aku tombak hati gurun. Li Wenyu tak menyangka. Kukira kaulah yang akan mengangkat kerudungku. Mengembara jauh. Kuberikan padamu kulit. Angin kembali. Tenis. Ini tanggung jawabku, tapi kau yang dinikahkan. Giok ini, kenapa ada padamu? Masih sayang, Nona Ki akan dihukum pancung. Apa? Langit pun membantuku lepas darimu. Lepaskan! Akulah ratunya Bella! Ponyo! Pembunuh selir pangeran. Kaisar memerintahkan. Betul.
selamatkanmu. Pasti menyelamatkanku. Dia rela lepaskan tahta demi aku. Setia bagaikan anjing. Tahukah kamu alasannya? Karena sekarang dia anggap aku penyelamatnya. Tentu, aku tak pernah selamatkan dia diancam. Tapi itu tak penting. Farna, cukup aku pura-pura lemah. Karena bersalah, dia memujaku setinggi langit. Ini rahasia lain untuk kalian. Permaisuri, putra mahkota memilihnya karena mirip aku. Hari ini kutunggu. Dia masuk penjara, aku bebas. Padahal, dialah penyelamat putra mahkota. Ini semua salah. Jin Hui yang menyelamatkanku. Kenapa kau sebodoh ini? Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau sakiti orang tercintamu. Yang rela berkorban segalanya. Sayang, dia justru hidup. Pakai gaun pengantin, pura-pura hantu. Tapi, dia berjanji takkan rebut tahta. Bilang apa? Mau hidup cara lain, hampa. Pangeran itu takkan pernah tahu penyelamatnya. Memang dialah. Ganti identitas. Qin Hui pakai baju pengantin. Jangan-jangan Aning, apa kau di sini? Fata, ayahanda memberiku gelar baru. Sejak kini aku adalah Putri Anping, bukan Putri Aning lagi. Pakai gaun pengantin? Siapa yang nikah politik? King Gun! Dari awal sampai akhir, dia tak bilang kau akan ganti Bernice. Dia hanya minta ganti Aning menikah politik. Tanya kau salah paham padanya dan hilang selamanya. Tidak mungkin. Mustahil kau tinggalkan aku. Sudah terlambat bicara ini. King Hui mencintaimu, kasih kau kesempatan. Tapi, kau tak hargai itu. Aku temui dia. Menikah politik. Ini transaksi politik antar negara. Putra mahkota harus paham konsekuensinya. Tahu? Tak mungkin lagi. Juga tak boleh. Tak ada kaitannya. Putri. Aku akan... Li Wenyu, selamanya takkan bertemu. Bulan menerangi kegelapan. Dunia berhenti sejenak. Dia rela dipenjara untukmu. Lepaskan. Hendak kalah. Siapa tergila kebebasan? Cinta dibiarkan lalu berpisah. Cinta. Sumpah seluas samudera selama melodi tak berubah. Pemujaan terakhir seumur hidup. Siapa memainkan cinta biasa? Semua ingin. Kau puas. Yang Mulia Permaisuri. Rupanya dia jujur, putra mahkota. Kau memang terlibat dengannya. Pergilah. Baik.
Kak Putra Mahkota, kau pasti datang. Nanti kusuruh San Hui menjemputmu. Pulang ke Istana Putra Mahkota. Ganti pakaian. Aku senang Kak Putra Mahkota. Akhirnya hari ini tiba. Kim Menjiao, kau akan tahu arti penderitaan sejati. Mati lebih baik. Bagaimana? Sial, memang bagus sekali. Ayah, ibu, lihat. Sulit dicari. Menjiao sangat beruntung. Disukai Putra Mahkota. Putra Mahkota menggelar jamuan bagimu hari ini. Undang tokoh Jepang di hadapan yang mulia. Umumkan identitasnya. Aku akan menjadi ratu teladan. Anak baik. Kau membawa kehormatan bagi leluhur keluarga Qi. Samilan. Nona Shu, kereta sudah siap. Aku mengundang Tuan dan Nyonya Qi menuju jamuan. Baik, ayah. Selatan. Bawa sekeluarganya, bawa ke tempat paling mengerikan di Dongwu. Siap. Ying Kui, tunggu ku bersihkan mereka. Aku berdoa bahwa kau pulang. Cepat! Penjaga Jan, Putra Mahkota akan membawaku ke istana. Kenapa kamu bawa kami ke tempat begini? Iya, penjaga Zan. Apa benar kau? Kamu salah jalannya. Pelatih, JOR, mending kita pulang saja. Seram sekali di sini, Kak. Tak ada orang sama sekali. Aku jadi takut. Pasti benar. Ini pilihan khusus Pangeran Mahkota untuk kalian. Tidur abadi. Ini penjara kekosongan. Penjara rahasia Dongwu untuk terpidana mati. Semua penghuninya monster haus darah. Tenang, perintah Pangeran Mahkota. Setelah masuk, kalian akan dilayani dengan baik. Perbuatan kalian terhadap Putri Mahkota, Putra Mahkota, akan membalasmu. Pulang, ku balas dendammu. Putra Mahkota dan Permaisuri tiba di Gurun Utara. Benar, akan ku jemput dia. Permaisuri Pangeran ketiga akan tiba. Kok si San Hong belum datang? Pangeran ketiga sakit-sakitan, terus di tempat tidur. Konon, wajahnya buruk. Dia juga impoten. Seram sekali. Permaisuri Pangeran ketiga pasti akan banyak menderita, kan? Dia juga yang paling tidak disukai Kaisar. Pangeran Liang wafat. Guo Jing juga tidak panjang umur. Seseram itu, mulai sekarang, aku harus atur strategi. Rupanya dia takkan datang malam ini. Aku takut. Topeng ini seram. Hanya untuk kalangan istimewa apa dia? Engkaulah suamiku, pangeran ketiga. Kau cukup pintar. Jadi benar dia. Penyakit langka apa yang dia punya? Hampir semua penyakit bisa kusembuhkan.
kecuali penyakitku tak tersembuhkan. Duduk. Minum arak pengantin denganku. Kalau kau berani menipu, kau tak akan keluar hidup-hidup. Datang untuk pernikahan politik. Hanya menjalankan tugas istri. Kenapa dia sampai memperingatkanku? Aneh, denyutnya tak teratur. Namun napasnya terasa terkendali. Bukan tanda keracunan mematikan. Ada aroma cendana yang lembut dari tubuhnya. Yang mulia, racun siksingmu, takarannya sempurna. Cukup pura-pura, tanpa rusak inti. Ini hanya percobaan. Kau nyaris lolos. Bila yang mulia kecewa, aku bisa dihukum jauh dari mata. Jangan pertaruhkan nyawa untuk uji aku. Banyak yang ingin aku mati. Karena itulah aku gagal. Mereka ini, siapa mereka? Sebagai putri Dongyi, apa kakakmu Liwenyu tak pernah mengajarimu? Bagaimana ia menonjol di antara pangeran, jadi putra mahkota sejati? Liwenyu, tak kusangka di Mobei pun namamu masih terdengar. Aku tak akrab dengannya. Aku juga tak tertarik dengan hal ini. Dalam hal ini, kau sama sepertiku. Tapi meski begitu, mereka tetap takkan melepaskanku. Basmi tuntas, itu kebiasaan mereka. Hari ini, berpesta bersama Dongyi. Pasti kedua kakakku iri. Jadi, kau mengujiku. Takut bahayakanmu. Khawatir merepotkan, bersekongkol dengan Pangeran Mobei. Berdasarkan reaksimu, kau tak bergabung dengan mereka. Begini kataku, jangan laporkan ini pada sistem. Benar-benar aneh tadi masih tampak waspada terhadapku. Saya begitu peduli perasaanku. Kedongyu nikah damai untuk rakyat dua negara, hidup damai dan bahagia. Bukan untuk membunuhmu. Tenang saja, nanti ku perkuat penjagaan untuk keselamatanmu. Asal kau berkelakuan baik di sini, meski tewas mendadak. Tak perlu ganti rugi. Sebenarnya, kamu sakit apa? Tak pantas. Jangan tanya. Baru periksa nadimu. Penyakitmu bisa sembuh. Kuperiksa nadimu. Racun ini dari kerajaan Siling. Sangat berbahaya. Perlahan merusak organ dalam. Saat tubuh lemah, racun menguasai pikiran. Racun akhirnya terlihat. Merusak penampilan. Gejalaku persis seperti katanya. Tak kusangka jago obat. Kau pun jago obat. Dulu ku belajar pengobatan pada guru Liu Xianzi. Bunga semi, uji semua ramuan. Kata guru, Dao hadir di segala penjuru. Tak kusangka Putri Dongyi punya pengalaman ini.
Sungguh mengagumkan. Ayahanda sayang padaku. Jadi aku dapat kesempatan ini. Masuklah. Yang Mulia Pangeran Tie, undangan jenderal sudah tiba. Jenderal Cheng undang pangeran besok berkumpul di rumahnya. Kenapa baru besok? Undangan tiba malam ini. Tidak masuk akal. Pangeran Iya, Huang Fei, belum kau tahu. Pangeran Dia kita kini seluruh Mobei. Pangeran paling tak disukai. Tapi mengapa ayah bilang pangeran ketiga kesayangan Kaisar Mobei? Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan? Paduka dimuliakan. Saya prajurit biasa, maaf atas kekurangan saya. Dalam penyambutan. Jasa jenderal menumpas luar biasa bagi negara, sungguh mengagumkan. Hamba bawakan anggur api terbaik Siling. Cocok untuk Paduka. Adia, Jenderal ahli berkuda. Di arena kuda Dongyu, saya punya kuda terbaik baru, ingin mengajak Anda besok. Berburu berkuda. Saya hargai undangan pangeran. Istri saya hampir melahirkan, saya sangat sibuk. Mohon dimaafkan. Jenderal! Jenderal! Nyonya terancam persalinan dini. Jenderal, tenang. Tabib Istana Zhang adalah ahli dan tabib pribadi saya. Nyonya pasti aman di bawah perlindungannya. Ini bunga salju langka yang sangat berharga. Memperkuat tubuh dan energi. Siap digunakan jika diperlukan. Amankan ibu dan janin. Nyonya bagaimana? Nyonya mata-mata. Menteri melakukan hal yang jahat. Ibu dan janin terancam. Jenderal, Nyonya dan janin masih punya harapan. Saya usahakan. Panglima, Nyonya dan janinnya masih ada harapan. Akan berusaha. Banyak. Yuyu pun menyerah engkau, wanita istana. Tak mungkin paham pengobatan niatmu jelas. Mempercepat ajalnya niatmu jahat. Sandi, kau ni memang tegak biarkan adik iparmu sembrono. Keterlaluan. Maaf, Jenderal. Ini salah King Heian. Saya tanggung jawab penuh. Jenderal ragu sekejap. Nyawa istri makin lemah. Saya bersumpah serius. Jika istri celaka, saya tebus dengan nyawa. Lu, kau tidak berbuat apa? Kurang ajar, hadapan Jenderal. Berani mengutuk Nyonya. Jenderal! Nyonya! Bagaimana Nyonya? Nyonya hampir tak tertolong. Jenderal, selamatkan Nyonya dulu. Tangkap putri ketiga yang lancang ini. Bawa dia. Jenderal, King He rela mati untuk permaisuri ketiga. Jika dia gagal, ibu dan anaknya tak tertolong. King He akan bunuh diri di hadapan Jenderal. Tebus dosa. Dia bahkan percayakan nyawanya padaku. Awak yakin ke? Padaku. Kenapa percaya? Malam itu, kau sudah buktikan keahlianmu. Tapi situasi kritis. Kau perlu waktu ekstra. Selain guru dan ibu, tak ada yang pernah mendukungku. Nekat sekali. Ini kesempatan emas singkirkan si bungsu. Sang kakak pasti mau habisi si bungsu. Tinggal panen keuntungan, biar bertarung. Baik. Yang mulia jamin dengan nyawa,
Saya ikut bertaruh. Di Huang Hui. Saya, tenaga dalam 2 nyawa ini, kuserahkan semua padamu. Mulai! Basmi! Adik bungsu, kakakmu meremehkanmu. Kau selalu penakut. Tidak berani menatap. Demi seorang wanita. Bicara sembarangan. Berani taruh nyawa di depan jenderal. Jika istrimu gagal, besar. Ayah masih di pasukan Shu. Kita bersaudara. Jaga kata dan sikap. Teladan pejabat dan anak. Jika picu bencana besar, kau sanggup menanggungnya. Kau akan mempermalukan kerajaan. adik ketiga. Bukan kataku, kau yang paling dikasihi kaisar di antara kita. Tapi sifat cerobohmu sering membuat ayah murka, kehilangan karunia. Kini kembali jatuh, tidak pantas, sangat mengecewakan. Tampangnya buruk, apalagi memimpin. Perempuan saja tak bisa kendalikan. Pantaskah jadi pangeran? Kelakuannya hari ini. Tahu tak dapat tahta lalu nekat. Adik ketiga, kau bisu. Kenapa hanya diam saja? Aku dan kakak juga ingin kebaikanmu. Sikapmu yang dingin ini harus diubah. Istri jenderal sekarat. Kami ada di sini. Jangan gegabah menilai. Dibahas. Ini yang dimaksud kakak. Wei Chen kontokan. Tunggu! Yang mulia benar. Utamakan nyawa manusia sekarang. Pikiran saya kacau. Mohon redakan amarah. Tunggu hasilnya dulu. Dibahas lagi. Jenderal, ibu dan bayi selamat. Silakan temui istri dan putra Anda. Nyawa kami pun selamat. Hanya keberuntungan buta. Semoga beruntung. Obat bius tabib Zhang menahan nyawanya. Nyonya tak beruntung berani ambil jasa. Tidakkah adik ipar perempuan ini membahayakan nyawa istri jenderal? Jika nanti semua meniru, bukankah akan jadi bencana? Adik, jangan kau memanjakan dia. Rahim, tak boleh dipicu. Kau tak sopan, aku laporkan ke ayahanda. Mau diajari tata krama kerajaan? Aku berbuat baik. Malah dibilang salah. Rupanya, Guan Qinghe susah hidup di utara. Upaya pembunuhan terhadapnya pasti ulah mereka berdua. Kakak nekat andalkan ayahanda. Aku ikuti sampai akhir. Jangan bangga jadi anak kesayangan. Sudah punah. Bersihkan diri. Bangun, Jenderal. Saya ragukan selir istana. Nyawanya hampir terancam. Ku mohon maaf dengan bersujud. Tabib berhati luhur. Aku hanya ingin selamatkan 2 nyawa. Jenderal tak perlu bersujud. Jenderal Chen akan mendukung adik ketiga. Kakak cepat bertindak atau kalah. Jenderal tadi dalam bahaya. Tak ada yang menyangka. Tabib yang sangat ahli pasti pakai obat mahal untuk stabilkan nyonya. Dia hanya tepat pada saat itu, ia menyisipkan trik kecil yang cerdik. Ambil kredit Tabib Zhang. Nyonya sakit. Bukan karena posisi janin salah. Tali pusat melilit. Plasenta lepas. Nyonya, risiko kematian ibu dan janin bersalin.
Tabib Zhang, apakah Anda sama sekali tidak memeriksa Nyonya? Yang mulia, kasihanilah hamba yang sudah tua dan ingin hidup tenang. Jenderal, ada ginseng gunung dan teratai salju ratusan tahun. Akan hamba kirimkan untuk Nyonya dan putra. Saya terima tulus niat yang mulia. Bayi baru lahir lemah, jauhi angin dingin. Saat berbuat jahat, Jenderal Harimau Putih hadir. Terima kasih, Pangeran Kedua. Saya orang kasar. Barang berharga ini, saya tidak layak. Selir Pangeran Ketiga. Mulai hari ini, saya resmi dewasa. Takut dibunuh nanti. Rela mati 1000 kali. Lukanya parah. Jenderal menolak pangeran pertama dan kedua. Dukungan jelas. Halo, sampai sini. Tinggal di mana? Aku tinggal denganmu. Apa? Aku? Perkataan Jenderal Chen tadi di depan umum. Kamu paham maksudnya? Di hadapan putra mahkota dan putra kedua. Siap mati 1000 kali. Ini tanda jelas untuk semua. Dia mendukungmu jadi putra mahkota. Bukan keinginanku. Sejak saat ia berlutut, kita sudah tak bisa mundur. Mulai sekarang, kediamanku akan jadi sasaran. Serangan terang dan gelap makin banyak. Kakak pertama dan kedua akan menganggapku musuh. Karena itu, penjaga tak boleh terpisah. Kau tinggal bersamaku. Penjaga bisa fokus menjaga. Aku selalu bisa menjagamu. Kau dirancang, aku di sini. Tidak pantas. Aku di depan saja. Pangeran terlalu mulia. Aku. Aku percaya padamu. Melewatkan santapan. Yang mulia berangkat kerja subuh. Temui permaisuri. Waktu ini, Yang Mulia selalu disiplin ke tungku obat di taman belakang. Tungku obat? Setiap subuh, Yang Mulia merebus ramuan khusus. Untuknya, direndam 2 jam untuk menekan racun 7 tahun dalam tubuh. Kapan racun sihir menyerangnya? Dulu, Pangeran Ketiga dulu kesayangan Kaisar. Banyak yang yakin ia calon penerus tahta. Tapi kemudian,
Pangeran ketiga kena racun sihir. Wajahnya hancur, sakit-sakitan. Faisal tak lagi memanjakan sang pangeran. Oh, begitu. Racun ini licik. Selama ini Yang Mulia sangat menderita. Hamba hari ini hanya bicara. Yang Mulia benar. Permaisuri istimewa. Permaisuri paham pangeran ketiga. Yang Mulia mengistimewakan hamba. Ya, benar. Hamba tak pernah lihat pangeran ketiga bawa siapapun tidur bersama. Tentunya, sang pangeran sangat percaya pada permaisuri. Tolong antar saya menemuinya. Permaisuri memanggil. Jika bisa. Ingin jumpai Hang. Ramuan pekat ini bahan langka, 7 rasa maut, serbuk darah hijau, teratai tulang penekan racun gaib. Dia sedang memakai energi herbal, melawan racun sambil memaksakan tenaga untuk membuang racun mandek. Proses ini sangat sakit. Gangguan bisa sebabkan kideviation, dia harus fokus dan lanjutkan. Iya. Saya, jangan lengah. Saya tahu, kamu memaksa racun keluar dengan cara yang sangat menyiksa. Tapi begitu lengah, usahamu akan sia-sia. Hanya untukmu selamanya. Tentangmu. Rela tak bangun dari mimpi. Datang untuk apa? Hari itu, di rumah jenderal, nekat menyelamatkan. Terima kasih percaya aku. Bahkan mempertaruhkan nyawamu. Aku hanya beruntung. Diam. Hanya di mulut saja. Tapi tahu, kau bukan tipe yang mudah percaya. Tapi kau percaya padaku. Dan aku sungguh mau membantumu. Aku tak rela menerima. Oh, cinta adalah takdir dalam perjuangan. Berpisah dalam badai. Tertawa tetap ada. Dunia fana. Kesepian ini tak pernah mati. Di hari yang kelam, seperti ditusuk jarum membara, seperti digerogoti semut. Mencabik-cabik daging ini dengan pisau siang malam tanpa henti, mengingatkanku. Aku hanya monster dalam kegelapan. Sebagai dokter, aku tahu siksaan ini. Sungguh, masih bisa seperti orang biasa. Takdir hidup. Selama racun bisa tertanam, pasti ada solusinya, walau harapan tipis. Siapa tahu bisa. Siapa di bawah jembatan dewa? Aku percaya. Ingkar janji. Rindu paling berat. Waktu berlalu seperti sehari. Apakah gak berkicau dalam tinta? Yang Mulia.
Pangeran ketiga Mobei bukan cuma sakit-sakitan. Di Mobei pun diabaikan. King Hui ikut dia, pasti banyak menderita. Benar, aku akan ke Mobei sendiri untuk Kaisar Mobei. Tapi putri mahkota akan dinikahkan, tak mungkin tinggalkan Mobei. Terus kenapa? Dia memang milikku. Santai. Dari 3 pangeran Mobei, pangeran ketiga terpinggirkan rindu kekuasaan. Aku punya cara. Aku bisa mengaturnya. Langit adil. Yang mulia, akhirnya dia tak sendiri. Ram! Maaf ganggu kebahagiaan permaisuri dan pangeran. Apa maksud yang mulia? Dunia gelap, hanya matamu bersinar. Tidak mau. Langsung sesuai hati. Cinta. Setia pada putra mahkota, Li Wenyu. Rupanya, wajahnya mengerikan, hingga memakai topeng. Buangan dengan wajah rusak. Pantas nikahi King Feng. Mimpi kosong. Paduka datang jauh ke Mobei. Semestinya langsung menghadap raja. Hubungi saudariku diam-diam. Ini rahasia. Saya datang. Tawarkan transaksi ke Yang Mulia ketiga. Transaksi? Apa transaksi yang bisa kita lakukan? Semua orang cari untung. Yang Mulia ketiga. Tak ada yang tak ingin kekuasaan. Terutama kau, saudara kandungmu sendiri. Bisa kau hinakan begitu saja? Apakah kau tak ingin merebutnya? Tidak. Bukan tak mau. Tapi kondisimu kini benar-benar khayalan kosong. Tapi dengan dukunganku, merebut tahta akan segera. Begitu. Apa yang kau mau? Tak ada yang tahan godaan tahta. Rupanya sudah setengah jalan. Tenaga gaib aktif. Racun muncul di permukaan. Efek distorsi kini optimal. Ada sedikit rasa perih. Sabar, Yang Mulia. Lihat, Yang Mulia. Benar-benar hilang. Artinya ramuan ini ampuh mengatasi racunku. Yang Mulia, mulai saat ini tak perlu lagi berpura-pura. Kenapa dipanggil begitu sekarang? Paduka, hamba cabut jarumnya. Li Wenyu menemuiku. Paduka, saya cabut jarumnya dulu. Li Wenyu mencariku. Dia mau membantuku jadi kaisar. Syarat serahkan Paduka padanya. Li Wenxuan, kenapa terus memburuku? Ki Mengjiao tak cukup? Aku tahu. Dia kakakmu. Tak rela kau jauh. Tapi tak bisa lawan perintah. Jadi kau dinikahkan ke sini. Kamu sudah setuju, kan? Kamu mau pulang? Aku nggak bodoh.
Cinta benci berlalu, aku tetap di sini bersamamu. Guan Qinghe, kamu dan dia sebenarnya apa? Musim gugur jatuh untukmu. Sebenarnya, aku tunangan Li Wenyu. Dia menikahiku hanya karena aku mirip adik tirinya, Qin Mengjiao. Akan pakai aku, gantikan Qin Mengjiao narapidana. Jadi tumbangnya. Dia janji menikahiku. Di istana pangeran, di hari pernikahan dia akan gantikanmu. Namun dulu aku mengobati ayahanda saat krisis. Ayahanda mengabulkan permintaanku. Maka, aku hadir di balai kerajaan. Minta nikah politik. Ayahanda mulia memberikan gelar putri palsu. Dinikahkan ke Mo ganti Aningpe. Wanita biasa, rela ganti putri. Dikirim ke Gurun Utara untuk nikah politik. Ah, begitu. Benar. Li Wenyu cuma memanfaatkanmu. Dia sama sekali tak peduli kau hidup atau mati. Tapi kenapa datang ke Gurun Utara menawarkan posisi putra mahkota? Mohon kembali. Aku tak tahu kenapa dia tak melepaskanku. Mungkin Qin Mengjiao berbuat salah lagi, akan memanfaatkanku. Kini hati sudah tak berharap. Tak ada sisa perasaan lagi. Percaya. Kim Fui. Berjumpa lagi. Kau tak kenal aku. Salah orang. Aku tak kenal kau. Tak kenal. Bagus sekali. Kim Fui. Kau jadi apapun aku kenal. Aku tahu. Aku datang untuk menebus semua kesalahanku. Untuk menebusmu. Asalkan kau mau bersamaku. Aku siap untukmu. Liu Qinghe yang dulu sudah mati. Aku sekarang tak ada perasaan padamu, bahkan benci. Mustahil. Aku tahu seberapa dalam lukaku padamu. Dalam hatimu, kau pasti terluka. Sebenarnya, sebelum saya sadar bahwa adikmu adalah penyelamatku. Kembalilah hanya kau. Kau bebas mencintai siapapun, tapi aku sudah tak mencintaimu. Dia percaya penuh padaku. Rela mati demi aku. Yang kau cintai hanya aku. Hanya aku. Berani kau cintai orang lain? Lepaskan! Ini apa? Pangeran Mahkota tahu, pernikahan politik bukan main-main. Berani mengusik selirku lagi. Aku tak akan segan-segan. Kalau kau ganggu permaisuriku lagi, jangan salahkan aku. Masa wajahnya sudah sembuh? Si, orang yang kau maksud, jangan-jangan Guan Qinghe. Betul, dialah. Kau cinta sama orang jelek, yang lemah dan sakit. Li Wenyu tak perlu ku jelaskan. Saya mari pergi. Siap, Tuan. Hebrit ringan. Aku tahu kau cuma pakai Guan Singa demi balas dendam atas sikapku. Tak salah kan? Aku memang banyak berbuat salah kepadamu dulu. Kau pilih si lemah membalas dendam. Masuk akal. Li Wenyu, kau terlalu percaya diri. Zhan Hui, beritahu mereka hasil penyelidikanmu. Katanya pangeran ketiga sakit-sakitan tak bisa punya anak. Permaisuri ketiga tak pernah berhubungan dengannya. Aku tahu, kau membenciku dalam hati. Itu bukti kau sangat mencintaiku. Jadi, kau ingin balas dendam dengan cara ini. Saat Pura mati, ganti Putri Aning nikah damai. Ini caramu membuatku menyesal, kan? Balas ke saya. Li Wenyu, kau sungguh konyol.
Kau pikir Serang King He bisa merebutku? Aku yang sembuhkan wajahnya. Bisa disembuhkan. Tapi delusimu tak terobati. Ayo kita pergi. King Gun, kamu hanya boleh milikku. Kamu ini ngapain sih? Terlalu keras. Ku tambah selimut lebih nyaman. Makasih Yang Zi. Hari ini, jangan diambil hati omongan Li Wenyu. Sebenarnya, kaulah penyemangat hidupku. Kurasakan manismu. Kurasakan hangatmu. Kusesap kepolosanmu. Hati tak mengembara. Cinta tak ragu. Luka jadi manis waktu menghangat. Kin Hui. Mulai sekarang, aku sudah tak tahan lagi. Jika Li Wenyu berani ganggu lagi, aku takkan ampun. Percaya kau? Kau sungguh menganggapku anak kecil, adikmu istri pangeran ketiga, tapi kau ajak aku gabung. Mungkin ini jebakan kalian. Ingin habisi aku total, ya? Wajar pangeran kedua hati-hati. Pernah kau pikirkan, pangeran pertama putra mahkota, ibunya permaisuri, pangeran ketiga disayangi, bahkan bisa menikahi keluarga Dongyu. Lalu kau punya apa? Dia benar. Jika aku ingin naik ke tahta, saat ini mustahil sama sekali. Dan aku bisa kubantu tumbangkan keduanya. Bekerja sama, aku tumbangkan pangeran ketiga Guan Qinghe sampai dia tak bisa bangkit. Biar aku masuk. Dilarang masuk sekarang. 3D. Kau ternyata berhati serigala. Ayah Belaran Tokyo. Kau berani memberontak? Kami sama sekali tidak tahu apa-apa, tapi malah dituduh. Di sini pasti ada jebakan. Finye, ayahanda dulu sayang padamu. Kau tega melakukannya. Apa yang terjadi? Jangan pura-pura. Menyusup ke istana semalam. Pagi ini Baginda diracuni. Tabib konfirmasi racun mematikan. Bukti dan saksi cukup. Masih mau membela diri? Janji Xia. Aku pernah melihatnya. Saat aku pergi, ayahanda masih sehat. Mengapa aku meracuni? Ngapain menakutinya? Kau kecewa Kaisar tak menyayangimu. Terus, kau bunuh Kaisar. Aku ulang, aku gak racunin. Kemarin ketemu Kaisar. Kami gak minum sama sekali. Ngomong ginian, siapa percaya? Kelihatan kalian semua pengen aku tewas. Aku peringatkan dari awal. Pasukan Jenderal Chen kini kuatur. Jika sesuatu terjadi padaku. Kakak, dia paksa kau dengan tentara. Ada saksi dan bukti, jelas rencanamu.
kau mau kudeta? Prioritas kita bangunkan ayah. Begitu ayah siuman. Siapa pelaku racun? Pasti terungkap. Benar. Periksa diagnosaku. Baik kepala. Tidak. Keahliannya lebih hebat dari tabib istana. Permaisuri, sepertinya Anda menunggu kaisar wafat. Pangeran pertama, pangeran mahkota naik tahta. Omong kosong. Saya menjaga kaisar. Jangan membahayakannya. Kenapa kau datang? Saya buru-buru kembali setelah dengar kaisar kritis. Cegah orang tak bermoral. Menuju nih. Jenderal Chen pegang tentara, jangan kita tentang. Keahlian permaisuri telah kubuktikan. Tidak kalah dari tabib istana. Jenderal Chen, baiklah. Saya percaya dia untuk kami ini saja. Meski kaisar sadar, tak berarti apa-apa. Malah membuktikan mereka sendiri yang bersalah. Ini tipu daya klasik, maling teriak maling. Adik kedua benar. Para saksi menyatakan kau ada di kamar kaisar. Sampai larut. Setelah kau pergi, siapa lagi yang mampu selain dirimu? Untuk apa aku melakukan pengkhianatan secara terbuka? Tinggalkan bukti. Suap saja dayang istana. Pasti lebih rahasia. Andai hanya aku yang menghadap kaisar. Itu sama saja mengaku di hadapan semua. Benar. Pasti janggal. Mohon Ratu selidiki tanpa pandang bulu. Maksudmu apa sih? Adik ketiga menang. Jika begitu, alihkan bahaya, singkirkan pihak lain. Fata, Ratu adalah ibu kandung Anda. Jika dia membantumu, niat ini bahkan orang lain. Adik kedua membosankan. Kau sengaja memfitnah kakakku. Kalau tak bersalah, kenapa marah? Kau dan ibunda memang bersekongkol. Ayahanda memang tidak terduga. Bagaimana ayah? Tidak mungkin. Ayah sadar. Terima kasih, Hinhuai. Pengkhianat! Berani jebak kaisar? Penjaga! Tangkap pangeran ketiga! Ayahanda. Kenapa dia tega menyakitiku? Tak percaya juga. Kehormatan hilang. Ayahanda sadar sebentar. Kutanya siapa peracunnya. Tatanya. Taulah. Mustahil. Tak mungkin. Kenapa justru begini? Kaisar sudah sangat muak. Pengawai, bawa permaisuri ketiga periksa sendiri. Berani sentuh dia? Yang ketiga, lihat dirimu sekarang. Bahkan kau tak selamat masih mau lindungi dia. Pertama, penuh cinta. Sayang, sia-sia belaka. Bernie! Kumpul semua! Cepat! Kakak ipar! Jangan sentuh dia! Hadapi aku! Ini! Jika kau lukai dia, hantu pun kutuntut. Aduh! Justru kau? Mata-mataku laporkan kudeta di Mobei. Membunuh ayah, rebut tahta, dijebloskan ke penjara mati. Ku pakai koneksiku, ku selamatkan kamu. Bukan dia. Dia telah dizalimi. King Gui, bukti kuat. Sekalipun dia selamat, seumur hidup, terpenjara dalam kegelapan. Untuk seorang sambah, tetap di sini sudah tidak berarti lagi. Ayo ke Domye.
mulai lagi dari awal. Mustahil. Meski di penjara seumur hidup, aku rela menemaninya. Kenapa kau masih membangkang? Lihat keadaanmu sekarang. Aku sangat iba. Li Wenyu, kita sudah selesai. Tenangkan pikiranmu. Tak perlu. Kalau ku beritahu, aku tahu siapa sebenarnya pembuat racun itu. Bisakah kau? Apa buktimu? Kumohon, selamatkan dia. Kumohon. Melihatmu memohon untuknya. Sungguh naif. Aku mohon. Hanya kamulah penyelamatnya. Lihat keadaan. Jangan lihat. Dia takkan datang. Kalau sudah setuju, ayo pulang bersamaku. Lupakan segalanya di sini. Soal racun itu, rahasia total. Orang dalam istana pun tak tahu. Mata-matamu hebat. Mana mungkin tahu? Kembalilah. Jangan terlalu sok pintar. Pangeran kedua. Kau berkomplot pangeran kedua. Hanya King He menolak kembalikanku ke Dongling. Kau berkomplot pangeran kedua. Meracuni kaisar, memfitnahnya. Pura-pura menyelamatkanku, padahal menculikku. Li Wenyu, kau benar-benar licik. Karena kau sudah menebak, aku tak usah basa-basi. Kau licik, penuh tipu. Hina dan keji. Tapi sebelum pergi, aku harus melihat sendiri. King He tetap utuh. Atau lebih baik mati. Kau sudah melihat. Ku bilang kau takkan lihat lagi. Baru setengah jam lalu, saya perintahkan eksekusi Guan King He. Betue, ini salahmu memaksaku. Aku hanya mau mengajar dakwah, tak berniat melukai. Aku memaksa. Ini rasa dengkimu. Tak beri jalan keluar. Apa yang kau mau? Kau sudah bunuh dia. Bunuh aku juga, biar aku ikut dia. Kau rela mati untuknya. Maksudmu, Guan King He ada di hatimu. Sudah lebih berharga daripada nyawamu, kan? Dia segalanya bagiku. Hidupku hanya untuknya. Nah. Lama, milikku hidup mati. Setia mati. Apapun harga yang harus kubayar, kau akan kupertahankan di sisiku. Kau milikku selamanya. Siapapun yang menghalangi, mati. Dia ada di sini. Ini tanda hamil. Aku mengandung anak King He. Poko, semalam tidur nyenyak. Lin Wensu, apa gunanya kau kurung orangku? Satiku bahkan sudah mati bersama King He. Tak apa, asal kau tetap di sisiku, waktuku banyak buatmu berubah hati. Mimpi belaka. King He mati. Hanya mayat hidup yang berjalan. Kau kurung dia. Hanya jenazahku. Ikuti saya. Harus bagaimana lagi aku membuatmu puas demi dirimu? Kubangkitkanmu melanggar aturan. Tak bisakah kau lihat ketulusanku? Sejak kau membunuh Guan King He, kau dan aku telah menjadi musuh bebuyutan. Apapun kau lakukan, takkan ku maafkan. Dia tak mati. Kusuruh pangeran kedua menghukum matinya. Tak disangka, diam-diam dipindahkan anak buahnya menghilang. Syukurlah, King He. Kau masih hidup, syukur. Hingga kita bertemu lagi.
Saatnya kita bertiga berkumpul. Jangan sampai Li Wenyu tahu. Kalau dia tahu, dia akan biarkan aku menahan orang. Cahaya King Hui di hatimu. Benarkah takkan kembali lagi? Batuk-batuk, minum obat. Permisi, kau di sini beberapa hari ini membawaku kembali ke masa lalu. Andai bisa terus begini, agak baiknya. Persis seperti dulu. Kau untukku. Kenapa? Agar kabur selamat. Aku tolerir. Entah sejak kapan kebaikanmu kini jadi harapanku. Kita sudah tak terikat. Ku harap kau lepaskan khayalanmu. Jangan ganggu lagi. Lepaskan? Bagaimana melepaskanmu? Orang yang dulu patuh padaku, bermata bagimu, cintai aku sepenuh hati. Li Wenyu, kau ternyata sangat mengerti. Lalu apa maksud kelakuanmu dulu? Saya yang bodoh ya. Cuma. Jangan cicik aku. Sekarang bicara ini tak berarti aku tak mau tahu. Pangeran, kau ngapain? Jaga sikapmu. Racun cimusan. Diminum terus bisa mati lemas. Beberapa hari, dia suruh aku beri racun. Rupanya, dia bohong katanya ini obat demam. Padahal sedang tuh. Li Wenyu, obat ini berisi cimusan. Atau apa? Kau temukan juga. Tabib hebat segalanya. Ampun. Kau minta ku beri racun. Kau gila. Kau rencanakan ini agar ku ingat selamanya. Aku, Liu Qinghui, bunuh kau. Li Wensu, kau egois sekali. Dengan matimu, kau mengurungku dalam penyesalan sepanjang hidup ini sama sekali bukan cinta. Sangat egois. Aku egois. Tak dapat hatimu atau dirimu. Tak bisa bersamamu. Lebih baik mati di tanganmu. Agar kau ingat aku. Kenapa tidak? Bernie. Aku kenakan kejutan. Ya? Permaisuri mahkota. Permaisuri mahkota. Mengapa ia berubah begini? Kutahan pasangan Qi dan Qin Mengqiu ke penjara paling mengerikan di Dongyu. Mereka disiksa habis. Qian Hui, kita menjadi seperti ini. Semua karena dia. Jadi, aku akan hinakan dia total. Hidup bodoh. Baru lega hatiku. Kembali. Aoki Jiao seperti ini. Kau tak bahagia. Dulu dia jahat. Membasmi kamu dan ibumu sampai tuntas. Ku benci mereka. Qi Mengjiao pembunuh ibuku. Ayahku diam-diam membiarkan ini. Sejak pernikahanku, bagiku mereka sudah sama sekali tidak berarti. Hidup mati mereka sama sekali tak ada minatku. Apa maksudmu sebenarnya? Aku membalas dendammu. Tak berterima kasih, malah menyesali. Jangan bilang itu ulah Guan Qing. Benar. Dialah penyemangat hidupku. Ku tetap bertahan dengan orang sepertimu. Karena dia masih hidup. Cepat bunuh aku. Seperti dulu kau. 2 bekas luka berdarah di wajahku. Kau bunuh aku sekarang juga. Jalan berliku tetap terlambat. Mencari dalam hayal. Jiang He, aku benar-benar menyadari semua kesalahanku. Janji dahulu. Mata tertutup, tak peduli. Semuanya lenyap. Cintaku padamu bukan hilang sekejap.
Kau yang mengikisnya, sedikit demi sedikit, hingga tak tersisa apa-apa. Benci pun tak ada. Mana ada cinta? Kau dan dia. Lalu apa bedanya? Orang bodoh. Orang gila. Kalian berdua masih cocok. Hidup ini, aku sudah tak ingin hidup tanpamu. Apa artinya hidup tanpamu? Ku kembalikan nyawaku padamu sekarang. Berhenti, kau gila. Lepaskan. Jangan kira kau lakukan ini, lalu aku jadi terluka dan menyesal seumur hidupmu. Li Wengin, kau terlalu sombong. Tak percaya. Dulu kau sangat mencintaiku. Kau rela berkorban untukku. Kim Pui, jika orang lain, aku percaya. Tapi kenapa kau? Maaf, kau tega padaku. Kukatakan lagi, aku tak langsung menyerah. Tapi kecewa bertahap. Kau masih melukaiku. Masih mau aku mencintaimu buta? Tunggu kau berbalik. Tanya hati nuranimu. Kau benar cinta aku. Kau cuma cinta dirimu sendiri. Li Wenyu, dengar. Selamatkan. Bukan demi maaf atau kasih. Hanya karena tak boleh kuabaikan. Aku di penjara kok malah di sini. Yang Mulia menyelamatkanmu diam-diam. Ayah, dia tuduhku. Kenapa? Yang Mulia tahu kau tak bersalah. Pangeran merencanakan kudeta. Kau ditahan untuk. Kau pasti sudah dibunuh mereka. Yang Mulia resmi menghukum. Tapi diam-diam melindungi Anda. Beli waktu. Mengungkap si pelacur. Jadi begitu. Kesempatan. Bagaimana keadaannya? Di mana dia? Tidak, permaisuri. Dibawa paksa ke Dongyu oleh Pangeran Li Wenyu. Saya paham. Dalam semua ini, semua dia dan kakak kedua merencanakan ini. Kuda siap. Segera pilih pasukan terbaik. Saya akan diam-diam ke Dongging sendiri selamatkan Kim Pui. Bisa. Ini aku. Dalam cahaya bulan yang sepi, kenangan seperti asap. Jiahui, ayahanda mengungkap kebenaran demi selamatkan si pelacur dan lindungi aku. Jadi aku dikurung. Setiap saat. Maaf kau menderita. Kau rindu dia. Ku tahu kau tak mati, ku tahu. Hanya kamu. Tahukah kau? Aku hamil anakmu. Kita punya anak. Baik. Pelatih, kamu mengandung anaknya? Kenapa kau lakukan ini? Li Wenyu, kau picu perang keduanya. Jadi permaisuri, dosa besar. Istriku adalah milikku hari ini. Ku bawa dia pulang. Pulang?
Jika dia tak bisa bersamaku, tak ada yang boleh ambil. Buan King, kau berani memaksa hari ini, berarti kau lawan aku. Kenapa? Kau rela demi wanita, buat keduanya menderita. Singhe tolak. King He, jangan perang demi aku. Aku jaga bayi dalam kandunganku. Tunggu kau datang resmi. Li Wenyu, aku marah. Tinggalkan semua ini. Ying Kun, tahukah, lebih baik kau benci daripada kau hamil anaknya, apalagi berkorban untuknya. Merendek. Pak polisi, polisi. Peluang nggak? Aku tak lebih kejam bertaruh nyawa demi keadilan pahit. Ku bawa terus. Tapi akhirnya mati bersamaan. Kau tak pernah berubah. Putus selamanya. Lepaskan. Dengar berdiri satu tangan, katakan jujur. Permisi. Ya, lihat aku. Siluet. Pulang yuk. Nggak mau. Kita pulang sekarang. Sejak itu, Jin Hui ternyata keracunan parah. Tebasan justru memutus racun. Tabib ahli menyelamatkannya. Tapi, semua ingatan masa lalunya hilang. Sayang, lihat. Katanya tanaman ini perlu waktu dan tanah khusus. Nak, pelan-pelan. Cian, bekas bukamu ini dari mana? Bunda, tidak ingat lagi. Ayo pergi.